Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita berjumpa di dalam persekutuan doa Rabu, persekutuan doa misi, tanggal 24 Desember 2025. Dan ini merupakan sebuah momen di mana kita sebentar lagi akan menyongsong perayaan Natal, memperingati kelahiran Yesus Kristus bagi kita. Dan kita juga akan mengakhiri tahun 2025 serta menyongsong tahun 2026. Kita berdoa, biarlah melalui persekutuan ini, melalui perenungan firman Tuhan, kita terus dikuatkan oleh Tuhan, kita terus disapa oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat menyongsong tahun yang baru dengan penuh sukacita dan sebuah semangat yang baru. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh di dalam persekutuan doa kita hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur jikalau sepanjang tahun ini Tuhan sudah sertai setiap kami. Engkau sertai kehidupan keluarga kami, Engkau sertai kehidupan pelayanan kami, Engkau sertai di dalam kami menjalani kehidupan pribadi kami hari demi hari. Sampai pada hari ini Tuhan, kami akan menyambut Natal dan sebentar lagi kami akan menutup tahun ini. Biarlah kasih karunia yang menyertai sepanjang tahun ini juga terus menopang kami di tahun yang akan datang. Kami berdoa, biarlah firman-Mu hari ini pun juga boleh terus menguatkan kami, boleh terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Saudaraku, ada satu pujian sederhana yang dalam liriknya mengajak kita untuk bersinar terang, seperti sebuah lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia ini. Mari saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini bersama. 1000 lilin. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita. Telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Saudaraku, pujian ini pujian yang sederhana, hanya terdiri dari 2 baris saja setiap baitnya. Tapi pujian ini mengingatkan kita bagaimana kita senantiasa terus menyala seperti lilin kecil di tengah dunia kita. Saudaraku, di penghujung tahun ini mungkin kita merasakan betapa gelapnya dunia di sekitar kita. Setiap hari mungkin kita melihat media sosial, media massa kita dengan berita-berita yang begitu mencekam. Ada bencana alam, banjir bandang di berbagai tempat yang begitu menyedihkan, memporak-porandakan kehidupan banyak orang. Mungkin kita juga dibuat lelah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang nampaknya tidak ada solusi. Ataupun juga beragam isu sosial, ekonomi yang belum terpecahkan sampai di akhir tahun ini. Atau mungkin secara pribadi pun kita akan melewatkan momen akhir tahun ini serta memulai tahun yang baru masih dengan pergumulan yang sama, masih dengan pergumulan yang belum terselesaikan. Kelelahan yang menumpuk, kekecewaan yang belum terobati, ketidakpastian yang menyelimuti. Semuanya seperti kegelapan yang begitu pekat yang membungkus kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, kegelapan dunia tidak pernah mampu menguasai terang. Yohanes 1 ayat yang kelima menuliskan demikian.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudaraku, dalam konteks Injil Yohanes, terang yang dimaksud dalam bagian ini tidak lain adalah Kristus Yesus sendiri. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yang datang ke dalam dunia yang gelap, yang kelahirannya akan kita peringati esok hari di peristiwa Natal, di mana sang terang itu turun, sang terang itu hadir di tengah-tengah kegelapan dunia yang begitu pekat itu. Kehadirannya bukan sekedar sebuah simbol, melainkan sebuah realita ilahi yang menembus setiap kegelapan. Kegelapan dosa manusia, kegelapan kematian, kegelapan keputusasaan, kegelapan dari keterasingan kita dari Tuhan. Dan itulah sebenarnya esensi dari Injil. Injil adalah sebuah kabar baik tentang terang yang mengubah realita kehidupan kita. Fokus kita malam hari ini bukan pertama-tama tentang kegelapan itu sendiri. Kegelapan itu memang nyata. Kegelapan itu memang sebuah realita yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi mari kita tidak berfokus hanya kepada kegelapan-kegelapan yang ada, melainkan kepada terang yang sudah datang, yang tidak terpadamkan ini. Dan kabar baiknya adalah Injil bukan hanya sekedar sebuah filosofi atau sebuah ajaran moral semata. Roma 1 ayat yang ke-16 menuliskan, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, yang dinyatakan dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, "Akulah terang dunia," Dia menyatakan bahwa hanya di dalam Dia saja ada kehidupan. Hanya di dalam Dia saja ada pemulihan. Hanya di dalam Dia saja pengharapan yang sejati. Dan misi Allah tidak akan pernah berhenti, yaitu memancarkan terang Injil itu melalui gerejanya. Misi Tuhan yang tidak akan pernah berhenti adalah memancarkan terang kehidupan, pemulihan, pengharapan yang ada dalam Kristus Yesus itu melalui gerejanya kepada setiap suku, bangsa, generasi. Ada kehidupan, ada pemulihan, ada pengharapan, ada terang yang tidak terpadamkan di dalam Kristus Yesus. Namun saudara, seringkali bukankah kita sebagai gereja, di dalam artian orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang ada di dalam terang Kristus ini, seringkali kita juga tergoda untuk mulai meredup. Kita lelah menjadi terang mungkin. Kita tergoda untuk menjadi redup, bahkan sama seperti kegelapan yang ada di sekitar kita. Namun di tengah kecenderungan untuk ikut redup ini, tergerus kelelahan atau terintimidasi oleh kegelapan itu, gereja, yaitu kita, dipanggil untuk tetap setia menjadi terang. Menjadi terang bukan berarti kita harus sempurna, tetapi berarti kita hidup di dalam ketergantungan penuh kepada Kristus, sang terang sejati itu. Hanya ketika kita tinggal di dalam terang itu, maka kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Hanya ketika kita menghidupi dan memaknai bagaimana ada kehidupan, ada pemulihan, ada pengharapan di dalam Kristus sang terang yang sejati itu, maka kita pun juga bisa membawa terang ini. Berita tentang pemulihan, berita tentang pengharapan ini bagi orang-orang di luar sana yang hidup di dalam kegelapan. Seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari, kita memantulkan kemuliaan Kristus ketika kita hidup di dalam sebuah kesaksian yang ditransformasikan oleh Injil. Kita memantulkan cahaya kemuliaan Kristus melalui sebuah pelayanan kasih yang tulus kepada mereka yang terhilang, melalui pemberitaan firman yang setia dan penuh kuasa, melalui ketekunan dalam pengharapan sekalipun situasinya mungkin gelap, atau berbagai tindakan yang lainnya yang hanya dimungkinkan ketika hati kita telah diterangi oleh terang ilahi itu.
Entah itu melalui sebuah kesaksian kehidupan kita, kita menjadi terang bagi sesama kita. Entah itu melalui pelayanan kasih kita. Entah itu melalui sebuah pemberitaan firman yang kita sampaikan. Entah itu melalui sebuah ketekunan dan pengharapan yang dilihat orang, yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Di tengah kegelapan mereka putus asa, di tengah kegelapan mereka kecewa, di tengah kegelapan mereka apatis. Tetapi biarlah kita yang ada di dalam Kristus, yang memiliki pengharapan sejati, kita menunjukkan hal itu. Kehidupan kita memancarkan terang pengharapan itu. Sebuah perbedaan yang bisa dilihat oleh orang. Kegelapan rohani nyata di sekitar kita. Dalam sistem yang korup, budaya yang meninggikan diri, generasi yang mencari makna di tempat yang salah, individu yang terbelenggu oleh dosa. Namun biarlah di tengah segala kegelapan ini, Injil tetap berkuasa untuk menyinari setiap kegelapan. Di momen akhir tahun ini kita berdoa agar tahun yang baru yang nantinya akan kita jalani akan menjadi sebuah tahun yang jauh lebih baik. Kita berdoa agar pelayanan misi yang kita kerjakan bisa lebih banyak berbuah di tahun depan. Kita berdoa untuk sebuah perjalanan yang lebih baik, bukan karena kita yakin kepada kemampuan kita, tetapi karena kita percaya pada kuasa Kristus yang sanggup mengubahkan hati, memulihkan masyarakat, membangkitkan generasi-generasi untuk mengikuti Dia. Di akhir tahun yang mungkin penuh dengan tantangan ini, mari kita teguhkan iman kita kepada sebuah kebenaran, bahwasanya kegelapan tidak akan pernah menguasai terang. Salib Kristus adalah sebuah bukti yang tertinggi, di mana saat kegelapan puncak, yaitu penyalipan, justru menjadi sebuah momen kemenangan terang itu, yaitu kebangkitan. Demikian pula, setiap tantangan di dalam misi bukanlah akhir cerita, tetapi kesempatan bagi terang Kristus bersinar dengan lebih jelas, bersinar dengan jauh lebih terang. Dimanapun kegelapan itu, entah itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, atau bangsa, ingatlah, telah datang sang terang itu ke dalam dunia. Terang itu bercahaya, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Maka mari kita menjalankan misi dengan keyakinan ini, dan berdoa dengan iman yang sama. Terang itu tidak akan terpadamkan oleh kegelapan. Terang Kristus tetap bersinar di dalam kegelapan dunia ini, menyinari hati kita, dan melalui kita menyinari dunia yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami meyakini bahwasanya Engkau sang terang ajaib itu turun ke dalam dunia untuk menyinari kami yang ada di dalam kegelapan. Terang-Mu tidak akan tergantikan, terang-Mu tidak akan terpadamkan oleh kegelapan ini. Dan ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau menyinari hati kami, Engkau memberikan terang itu di hati kami, maka Tuhan, kami berdoa, pakailah kami juga untuk bisa menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan sekitar kami. Mungkin ada masanya ketika kami lemah, ada masanya ketika kami jatuh, ada masanya kami mulai tergoda untuk redup dan bahkan mematikan terang kami. Tapi di sana Tuhan ingatkan kami. Di titik itu Tuhan kuatkan kami. Di titik itu Tuhan topang kami ya Bapa. Anugerah-Mu yang kiranya terus menyertai kami, sehingga terang kami, sekalipun kecil mungkin, tetap boleh bersinar di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat di mana kami tinggal, bahkan di ladang misi di mana orang-orang belum percaya itu ada. Terang kami bersinar, dan orang-orang boleh melihat terang kehidupan, terang pemulihan, terang pengharapan itu nyata melalui kehidupan kami, melalui pemberitaan kami, dan mereka pun menikmati terang itu, terang yang daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Saudaraku, mari kita melanjutkan doa kita. Mari kita berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan, agar tetap berpusat kepada Injil yang benar, pengajaran kebenaran yang solid,
bukan kepada sebuah metode atau program yang bergantung kepada manusia. Mari kita berdoa agar gereja-gereja senantiasa bergantung kepada kuasa Roh Kudus saja. Dan biarlah mereka, gereja-gereja Tuhan, senantiasa berkomitmen untuk menjadi terang, bukan tergoda untuk menjadi redup seperti dunia. Mari kita doakan anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, senantiasa berkomitmen untuk tinggal dan memberitakan terang yang sejati itu. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan, bagi kami gereja-gereja Tuhan, bagi gereja-gerejamu yang ada di luar sana juga. Tuhan, tolong setiap kami. Mungkin ada kalanya kami tergoda untuk redup, ada kalanya kami tergoda untuk mengikuti apa kata dunia, mengikuti apa yang dunia mau, mengikuti apa yang dunia sukai. Tetapi Tuhan, mampukan kami untuk kami senantiasa berkomitmen menjaga Injil sebagai pusat kehidupan kami, menjaga Injil sebagai pusat pelayanan kami, menjaga Injil menjadi pusat pekabaran kami, sehingga apa yang kami sampaikan adalah Injil Tuhan yang sejati. Ketika kami lemah, ketika kami tergoda, ketika kami mulai redup, Tuhan, tolong kami. Mampukan gereja-gerejamu untuk senantiasa bersinar sebagai terang yang sejati. Mampukan kami ya Allah. Mari kita juga berdoa untuk setiap wilayah, untuk setiap daerah, untuk setiap bangsa yang belum mendengarkan Injil, atau yang telah mendengar tetapi menolaknya. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan terobosan-terobosan rohani di sana. Untuk setiap hamba-hamba Tuhan agar mereka dikuatkan, diberikan hati yang setia. Untuk gereja-gereja untuk senantiasa boleh bertumbuh di sana dengan kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk setiap wilayah, daerah, bangsa yang saat ini masih ada dalam sebuah kegelapan. Mari kita berdoa agar terang Tuhan dinyatakan di sana. Bapak, saat ini kami boleh mengingat untuk setiap wilayah, setiap daerah, setiap bangsa, di mana kegelapan itu masih begitu pekat di sana. Mungkin mereka belum mendengarkan berita Injil, atau mungkin mereka telah mendengarkan Injil tapi mereka masih menolaknya, mereka masih mengeraskan hati mereka. Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan yang memakai setiap anak-anakmu, setiap hamba-hambamu yang setia, untuk boleh terus tanpa henti dan tanpa lelah menyebarkan Injil terang Tuhan di setiap wilayah ini. Bapak, kami berdoa Tuhan yang memakai setiap sarana, setiap pemberitaan untuk boleh menyatakan terang-Mu yang sejati bagi orang-orang yang ada di tengah-tengah kegelapan ini. Kami berdoa sekiranya di sana ada kelompok-kelompok orang-orang percaya, Tuhan yang terus kuatkan mereka, Tuhan yang berkati mereka dengan hati yang setia, sehingga mereka sekalipun mungkin dalam kelompok yang kecil, mereka terus bertumbuh dalam iman yang benar, dan mereka menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Kami rindukan Tuhan, terang Tuhan dinyatakan, dan setiap wilayah, setiap daerah, setiap bangsa boleh disinari oleh terang-Mu yang ajaib ya Bapa. Ubahkan hati setiap pribadi-pribadi, ubahkan setiap wilayah, setiap kota menjadi sebuah tempat di mana Tuhan dimuliakan, Tuhan dikenal, Tuhan dimasyurkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk setiap generasi-generasi muda kita, generasi-generasi muda yang mencari identitas dan tujuan kehidupan. Mari kita doakan agar mereka pun juga menemukan terang yang sejati di dalam Kristus. Mari kita bawa generasi-generasi muda kita kepada Tuhan. Bapak, saat ini kami membawa dalam doa untuk setiap generasi-generasi, khususnya generasi muda, di mana mereka saat ini sedang mencari identitas dan tujuan kehidupan. Mereka seringkali melihat kepada apa yang viral, apa yang tenar, apa yang sedang disukai oleh banyak teman-teman mereka. Namun biarlah Tuhan yang terus menjaga setiap mereka. Tuhan tuntun setiap langkah mereka. Kami berdoa bila setiap generasi-generasi muda ini menemukan terang yang sejati di dalam Kristus saja, dan mereka dikuatkan di dalam Engkau, mereka ditumbuhkan di dalam Engkau, dan mereka menjadi generasi-generasi yang memuliakan Engkau, generasi-generasi terang yang menjadi terang Kristus dengan caranya sendiri di tengah lingkungan mereka, di tengah pergaulan mereka. Bapak, pakai generasi-generasi muda ini, jangkau generasi-generasi muda ini dengan kasih-Mu ya Bapak. Dan kami rindukan ada sebuah kegerakan yang baru, ada sebuah pertumbuhan generasi-generasi yang muda ini
untuk mengikuti Engkau dengan setia, untuk hidup di dalam integritas penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa untuk setiap pribadi kita masing-masing, agar kita dipenuhi kembali dengan kasih Kristus, dengan keberanian kita bersaksi, dengan ketekunan kita bertumbuh, dan kita rindukan kehidupan kita boleh menjadi terang Kristus yang terpancar dimanapun kita berada. Bapa, kami membawa setiap pribadi kami. Bapa, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ketika esok hari kami akan merayakan Natal, mungkin Natal ini menjadi sebuah Natal yang kesekian kalinya bagi kami. Mungkin berita yang disampaikan tidak akan menjadi sebuah berita yang baru bagi kami, tetapi kami rindukan Engkau tetap memenuhi hati kami dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah itu. Hati kami tetap digelorakan dengan ketakjuban, kekaguman akan kasih itu, sehingga kami dengan hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan yang berinkarnasi itu, kami memiliki sebuah keberanian untuk bersaksi, sebagaimana para majus, sebagaimana para gembala yang telah bertemu dengan Tuhan, dan mereka menceritakan tentang Engkau kepada orang-orang lain. Demikian juga kami. Pakai momen Natal ini ya Bapa, untuk memberikan sebuah perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Sekali lagi, lebih dalam lagi kami disapa, lebih dalam lagi kami menyelami kasih Tuhan, dan hati kami dikobarkan dengan sebuah semangat untuk memberitakan tentang Engkau, untuk bersaksi tentang sang terang itu, dan kami bertekun senantiasa untuk bertumbuh di dalam Engkau saja. Kami berdoa sepanjang tahun nantinya, tahun yang baru yang akan kami jalani, Tuhan pelihara iman kami, Tuhan jagai semangat kami, api kobaran misi kami, Tuhan yang tolong, sehingga kami senantiasa boleh berkorban dan berkobar-kobar untuk Tuhan sepanjang tahun, sama seperti Engkau menyertai kami tahun ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat sekalian, mari kita juga membawa dalam doa untuk peringatan Natal, ibadah Natal yang akan kita langsungkan esok hari, baik itu di Semeru, di pos-pos yang ada, Singaraja, Pupuan, Karyasari, Tabanan, ECS mungkin yang akan bergabung juga di Semeru, demikian juga dengan Istana Regency. Mari kita berdoa agar Tuhan yang memberikan kelancaran, Tuhan yang memberikan kedamaian, Tuhan yang memberikan perlindungannya bagi setiap jemaat-jemaatnya, bagi setiap gereja-gerejanya, agar ibadah boleh dilangsungkan dengan baik, dan melalui momen ini setiap jemaat pun boleh diberkati, dan bahkan melalui ibadah yang kita kerjakan itu boleh menjadi sebuah kesaksian bagi lingkungan sekitar kita, menjadi terang yang bersinar bagi masyarakat di sekitar kita. Mari kita doakan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, agar Tuhan juga yang boleh menolong setiap mereka untuk dapat merayakan Natal, memperingati kelahiran Kristus esok hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami membawa dalam doa untuk ibadah peringatan kelahiran Yesus Kristus esok hari. Bapa, Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang menolong setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan, baik itu Semeru, di pos-pos yang ada, Istana Regency, maupun juga gereja-gereja yang lain yang ada di seluruh Denpasar, seluruh Bali, bahkan seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Bapak, ada banyak anak-anak Tuhan yang akan bersatu hati untuk memperingati kelahiran-Mu. Pakai momen ini ya Tuhan untuk terus menumbuhkan iman kami, memperkuat iman kami, dan jadikan kami menjadi sebuah kesaksian yang baik bagi lingkungan kami. Kami berdoa biar Tuhan yang memberikan kami kelancaran dalam kami beribadah, Tuhan yang menjaga setiap gereja-gereja-Mu. Kami rindukan ada sebuah kedamaian, ketentraman, sukacita ketika kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa anugerah-Mu yang menyertai kami, sehingga kami bukan hanya menampilkan sebuah performance, sebuah acara, sebuah ibadah ritual, tetapi sungguh sebuah hati yang terbuka untuk kami disapa oleh Tuhan, untuk kami boleh berjumpa dengan sang terang yang ajaib itu, dan hidup kami diubahkan.
Kami berdoa biarlah melalui momen Natal ini, Engkau ubahkan kami lagi dan lagi dan lagi. Jangan biarkan kami menjadi pribadi yang sama setelah momen Natal ini. Kami mau kami bertumbuh. Kami mau kami semakin dewasa rohani. Kami mau kami semakin cinta Tuhan. Kami mau kami semakin bersemangat mengabarkan tentang kasih Tuhan setelah momen Natal ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami rindukan Tuhan, Engkau yang tetap menolong setiap kami. Nyalakan kembali api misi itu di hati kami. Jangan biarkan kami terlena. Jangan biarkan kami redup oleh gelapnya dunia ini. Dan kami menjadi sama dengan mereka. Jadikan kami pembawa terang-Mu di tengah segala kegelapan yang kami jumpai. Dan biarlah Engkau yang dinyatakan. Engkau yang kami kabarkan. Engkau yang kami siarkan. Terang-Mu itulah yang kami beritakan dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Bapa, Engkau pakai kami. Engkau tetap memberikan kami semangat untuk berkobar-kobar untuk Tuhan. Sang terang yang tidak terpadamkan, itulah hal yang menolong setiap kami, agar terang kami pun juga tidak terpadamkan di tengah gelapnya dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menutup doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni para yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dalam Kristus Yesus, penghiburan, pertolongan, topangan dalam Roh Kudus yang menyertai setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudaraku, silakan mengambil waktu teduh. Persekutuan doa kita selesai. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita senantiasa.